Kalau teman-teman cuma pakai AI buat curhat, buat bikin video kucing masak, atau deepfake selebritis, kalian sedang duduk di tambang emas, tapi cuma ngambil kerikil doang. Orang yang bisa bikin konten-konten kayak gitu bakal tambah banyak, karena semakin kesini semakin dipermudah, dan tentunya persaingan pun juga bakal semakin tinggi. Jadi kalau nggak punya nilai tambah dan keunikan, maka akan sulit maju. Sayang banget kalau teknologi canggih yang sudah tersedia itu masih dipergunakan secara dangkal. Jadi di video ini saya akan tunjukin 9 skill AI yang sebaiknya kalian pelajari kalau memang ingin naik kelas dan tingkatin penghasilan di tahun 2026 melalui internet. Di sini kita akan bicara level yang lebih tinggi tentang AI, bukan sekadar bikin konten viral atau untuk curhat. Nah, tapi pilihan kembali lagi pada kalian, mau menguasai AI atau digantikan oleh AI. Banyak orang yang mikir kalau nulis prompt AI itu gampang, tapi akhirnya malah dapat output yang kurang berkualitas, hasil yang generik, bahkan nggak kepake sama sekali. Dan banyak juga yang cuma bisanya itu kopas prompt dari orang lain, tapi nggak ngerti isi prompt tersebut. Jadi skill pertama yang paling penting itu adalah prompt engineering dan prompt thinking. Ini hal fundamental di mana orang-orang yang sering pakai AI pun belum tentu ngerti. Ini bukan soal merangkai kalimat puitis, tapi kemampuan kita dalam memahami logika berpikir AI. Karena tanpa cara berpikir yang benar, semua AI tools akan terasa mengecewakan. Contohnya saat meminta ide konten pada AI, kebanyakan orang hanya meminta seperti ini. Dan hasil yang diberikan tentunya kurang bagus. Kalaupun bagus, itu biasanya sudah terlalu umum. Nah, untuk mendapatkan output yang lebih baik, kita jangan cuma kasih perintah, tapi beri juga role spesifik ke AI. Ini tuh agar AI berpikir dari sudut pandang tertentu, bukan sekadar ngasih jawaban rata-rata. Kita berikan juga konteks kepada AI, baru jelaskan apa yang kita inginkan dengan jelas. Dan kita juga bisa tambahkan constraints atau apa yang kita tidak inginkan. Dengan prompt thinking dan engineering yang lebih baik, output yang diberikan AI jadi lebih baik. Di sini juga memberikan tambahan detail dan angle-angle yang digunakan lebih unik kalau dibandingkan dengan output sebelumnya. Dan kalau misalkan output yang diberikan memang masih kurang baik, kita bisa berikan feedback agar hasilnya menjadi lebih baik lagi. Ini sekaligus juga mengajari AI tentang bagaimana yang seharusnya. Nah, ini hasil yang diberikan berdasarkan feedback tadi. Kalau masih dirasa kurang baik, tentu kita bisa terus memberikan feedback lainnya. Nah, terus apa bedanya prompt thinking dan prompt engineering? Prompt thinking adalah proses intuitif dan iteratif dalam menemukan pertanyaan yang lebih baik sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik dari AI. Sedangkan prompt engineering itu adalah sistematis dalam merancang prompt yang terstruktur dengan baik, contohnya dengan menggunakan role, konteks, atau constraint seperti tadi. Nah, kalau skill pertama tadi soal cara ngomong ke AI, skill kedua ini tentang bagaimana AI melihat dunia kita. Dan skill kedua ini adalah multimodal AI. Multimodal itu bisa diibaratkan sebagai indera milik AI, di mana AI juga bisa melihat dan mendengar. Ini bukan AI yang menghasilkan image atau video ya, karena itu namanya generative AI. Artinya output yang dihasilkan adalah image dan video. Nah, kalau multimodal ini, kita menggunakan image, video, atau dokumen-dokumen lainnya itu sebagai input. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan 3 foto alam dengan kondisi yang berbeda. Kita tinggal upload data-datanya sebagai input, lalu kita berikan prompt, dan kita juga bisa meminta AI untuk berpikir lebih lama agar outputnya lebih baik. Nah, ini output yang diberikan AI yang tentunya bisa kita review lagi. Nah, di sini AI memberikan penjelasan detail untuk masing-masing gambar tadi. Nah, di sini tuh saya mendemonstrasikan kemampuan AI dalam melihat. Ya, selain itu juga kita bisa belajar lebih banyak, dan kita juga bisa membandingkan outputnya dengan sumber-sumber lain, ini untuk memastikan apakah benar atau tidak. Nah, dan kemampuan AI multimodal itu bukan hanya sekedar melihat image. Contohnya di Notebook LM, kita bisa memasukkan berbagai jenis file berbeda seperti video dari YouTube, bisa beberapa dokumen sekaligus. Nah, kita bisa meminta AI untuk merangkum atau menanyakan hal spesifik yang berhubungan dengan penjelasan di video. Nah, contohnya seperti ini. Tapi yang menarik dengan Notebook LM ini, kita bisa mengubahnya menjadi format lain seperti audio, mind map, reports. Tapi sekarang saya akan coba mengubahnya menjadi infografik. Nah, ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk diproses. Oke, ini hasilnya. Informasi dari video-video tadi sudah diterjemahkan menjadi visual yang mudah dimengerti, dan ini juga desainnya cukup profesional. Satu kemampuan multimodal AI yang sangat berguna buat saya adalah kemampuan merangkum percakapan saat meeting. Jadi saat diskusi melalui Google Meet atau Zoom, ini semua akan langsung direkam, lalu pembicaraannya akan dirangkum, dan juga menjadi lebih terstruktur. Nah, skill pertama dan kedua ini wajib untuk dipelajari kalau ingin menguasai skill-skill selanjutnya. Sekarang kita masuk ke skill yang ketiga, yaitu AI Content Production dan Distribution. Ini mungkin udah jadi hal yang familiar bagi kalian, di mana saya sendiri juga sering menjelaskannya.
LLM AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude bisa digunakan untuk membantu proses ideasi, outlining, dan penulisan draft script. Sedangkan generative AI bisa digunakan untuk menghasilkan image, video, presentasi, dan audio. Nah, karena saya sendiri sudah sering membahas di masa lalu, yang ingin saya fokuskan sekarang adalah konten repurposing. Konten repurposing itu pada dasarnya mendaur ulang satu konten menjadi konten lain dalam format yang lain. Suatu artikel, transkrip video, atau podcast, ini bisa dipecah jadi banyak postingan teks pendek untuk di X, Threads, atau untuk di LinkedIn. Dan bisa juga kita sederhanakan menjadi konten untuk email newsletter atau dikonversi menjadi Instagram carousel. Nah, untuk video durasi panjang seperti di YouTube, bisa dipecah menjadi banyak video pendek seperti Reel, Short, atau TikTok. Nah, kita bisa pakai tool seperti Opus Clip yang bisa membantu memecah video durasi panjang, ini menjadi banyak video durasi pendek dengan sangat cepat. Jadi starting point-nya kalau menurut saya paling enak itu dimulai dengan video durasi panjang YouTube. Dalam seminggu itu kita cukup luangin 1-2 jam untuk ideasi, tepatnya untuk mencari ide-ide video panjang, dan setelah dibikin video panjangnya itu kita bisa repurpose jadi banyak video-video pendek. Nah, dan enaknya dengan AI ini kita bisa riset lebih cepat, entah itu riset ide, riset soal bisnis, riset perilaku konsumen, atau hal-hal lainnya. Dan ini membawa kita ke skill yang keempat, yaitu AI for Research and Market Intelligence. Untuk beberapa orang mungkin terdengar membosankan, tapi skill ini sebetulnya adalah fondasi dalam memulai suatu bisnis. Entah itu bisnis konten, affiliate marketing, e-commerce, atau produk digital. Awalnya ya harus melakukan dulu market research. Nah, hal pertama yang penting untuk ditanyakan sebelum mulai bisnis itu bukan produk seperti apa yang laku dijual atau konten apa yang ramai dibuat. Tapi masalah apa yang sebenarnya belum terjawab dengan baik. Oke, misalnya kalian mau masuk ke market bisnis self-improvement atau bikin konten tentang pengembangan diri. Kalau riset pakai cara lama, itu bakal makan waktu banget. Kalian harus buka-buka website, tanya sana-sini. Tapi kalau pakai AI seperti Perplexity, ini kita bisa tanya dulu seperti ini. Dan kita juga bisa menyalakan opsi Deep Research ya untuk hasil yang lebih baik. Nah, karena fitur Deep Research ini dinyalain, AI akan meneliti dulu beragam sumber. Ini sangat banyak yang diteliti, baik dari dalam negeri dan juga luar negeri. Kita juga bisa lihat prosesnya. Dan ini akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Tapi paling cuma 5 menitan ya. Oke, ini hasil riset yang telah dirangkum. Ini karena saya pakai Deep Research, hasilnya jadi jauh lebih komprehensif. Bahkan saya dibuatkan juga chart agar bisa memahami dengan lebih baik. Nah, kita bisa lagi gali lebih dalam. Jadi kita bisa coba memahami keluhan atau tantangan yang paling sering muncul di suatu market. Termasuk masalah audiens yang belum diselesaikan dengan baik, karena dalam melakukan market research itu kita harus menemukan gap atau celah yang bagus untuk masuk. AI akan melakukan kembali deep research sama seperti sebelumnya. Nah, ini hasilnya yang juga komprehensif. Ini bahkan cukup panjang ya, dan banyak chart juga yang sudah dibuatkan. Nah, ini bagusnya memang kita pelajari dulu sebelum memulai suatu bisnis. Nah, tadi itu hanya contoh sederhana dalam melakukan riset market. Kalian tentunya bisa gali lebih dalam lagi dan nggak harus juga pakai Perplexity, tapi juga bisa pakai tools lainnya seperti Notebook LM. Nah, dan skill kelima adalah AI for Data Analysis and Decision Support. Ini jadi kita menggunakan AI untuk menganalisa data agar kita lebih terbantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan kalian nggak harus jago Excel atau jago statistik dulu ya. Salah satu hal yang suka saya lakukan adalah menganalisis judul dan thumbnail dari video-video YouTube. Tujuannya untuk menemukan pola dan emotional trigger yang membuat video-video tersebut disukai penonton, dan termasuk juga menemukan kelompok audiensnya. Nah, ini hasilnya, dan ini juga bagian dari multimodal, di mana AI mampu memberikan output yang detail hanya dengan memberikan sebuah image. Tentu dari sini kita juga bisa gali lagi dan mungkin mengadaptasi pola-pola ini untuk video-video kita. Ini hanya salah satu contoh aja. Banyak hal lain yang bisa dianalisis, bukan cuma judul dan thumbnail video YouTube, data-data bisnis kalian, atau data analytics dari YouTube, termasuk juga insight dari sosial media, tentunya bisa dianalisis dengan bantuan AI. Bahkan kalau kalian punya data-data yang masih semrawut, masih mentah, kalian juga bisa minta bantuan AI untuk merapikannya. Tapi secanggih apapun data dan riset yang kalian lakukan, kalau kalian masih melakukan semuanya sendirian, maka kalian akan bisa sulit melakukan scaling bisnis, dan kalian juga akan cepat burn out. Nah, di skill ke-6 ini, kita akan masuk ke puncak evolusi AI saat ini, yaitu membangun AI agent, di mana AI nggak lagi nunggu instruksi untuk diberikan secara manual oleh kalian, tapi AI agent itu bisa bekerja sendiri sebagai karyawan digital kalian. Nah, saat kita bekerja atau menjalankan bisnis, banyak tugas-tugas yang harus kita kerjain secara berurutan dan juga berulang-ulang. YouTuber contohnya, hari ini cari ide, nulis skrip, besok syuting, besok yang edit, terus nanti balik lagi ke cari ide. Dan itu bolak-balik harus dilakukan.
Nah, jadi AI agent ini bisa jadi solusi dalam mengotomatiskan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Apalagi biayanya jauh lebih murah dari menggaji pegawai, terus kerjanya juga cepat banget, dia juga nggak akan ngeluh, nggak akan izin, nggak banyak alasan juga ya, dan AI itu juga nggak tidur. Nah, prinsip pembuatan AI agent itu mirip dengan mempekerjakan seorang karyawan. Pertama, kita harus definisikan job desk atau tugas rutin yang harus dilakukan oleh AI agent, misalnya riset, penulis draft, customer support, data entry, atau tugas lainnya yang repetitif. Kedua, kita atur workflow kerjanya. Contohnya untuk agen riset ide konten, misalnya dia harus browsing ke medsos, Google Trends, YouTube, blog, dan sumber lainnya untuk cari ide-ide baru yang sesuai target audience dan positioning brand. Ya, kita bisa tentukan kriterianya seperti apa. Nah, terus ketiga, hasil atau outputnya itu bisa kita minta untuk di-save di Notion misalnya atau di spreadsheet. Nah, dan kita juga bisa suruh si AI agent untuk kirim laporan via email atau bahkan ke WhatsApp. Nah, nanti kita tinggal cek aja hasilnya. Tapi fondasinya di sini tetap balik lagi ke prompt thinking, prompt engineering, dan juga multimodal. Platform yang bisa digunakan untuk bikin AI agent, ini salah satunya adalah Crew AI, lalu ada LangChain, dan juga ada Relevance AI. Sebetulnya masih banyak lagi tools-tools lainnya. OpenAI, Google, Microsoft juga menawarkan AI Agent Builder. Nah, kalau AI Agent tadi adalah karyawannya, maka skill ketujuh ini adalah manajernya. Dan skill ketujuh ini adalah automation dan orchestration. Dalam menjalankan bisnis, karyawan itu biasanya harus berkomunikasi dengan baik, harus saling bekerjasama. Nah, ini sama juga dengan AI agent. Kalau kita punya beberapa AI agent, itu mereka juga harus saling ngobrol, harus saling terintegrasi. Contohnya begitu ide-ide dari si agen riset ini kita approve, si agen pengembang konten harus langsung mengembangkan premis dan konsep dari ide tersebut, terus mencari tambahan material dan membuat outline untuk ide konten tersebut. Nah, setelah beres, langsung diserahkan ke agen penulis untuk ditulisin draft script pertamanya. Terus laporannya dikirim ke kita agar kita bisa cek. Nah, setelah skripnya kita poles, kita bisa syuting, dan sementara itu, si agent tukang repurpose bisa bikinin jadi artikel SEO, atau memotong skrip jadi materi Instagram carousel, thread, dan lainnya. Dan itu bisa terjadi semuanya secara otomatis, nggak perlu kita nyuruh-nyuruh lagi si agen-agen tersebut. Mereka nggak akan ketiduran pas lagi kerja ya, kecuali servernya down. Ini sebabnya juga kenapa bakal banyak posisi pekerjaan yang nantinya tergeser. Biasanya posisi-posisi operasional yang pekerjaannya itu repetitif, nggak terlalu kreatif, nggak terlalu banyak harus mengambil keputusan penting. Nah, untungnya nggak akan semua jenis pekerjaan digantikan AI, tapi daripada kita nunggu dan digantiin oleh robot, mendingan kita yang belajar untuk menguasai robot-robot tersebut. Tools automation yang populer saat ini adalah Zapier, terus ada Nathan, dan Mac.com. Nah, di video sebelumnya saya pernah jelasin juga soal bikin AI agent pakai Mac.com. Nah, yang penting untuk diketahui, dalam menggunakan automation tool itu, kalian juga harus mengerti soal integrasi API. Dan ini membawa kita ke skill nomor 8, yaitu API Integration for AI. Dalam membangun automation workflow itu, kita harus menyambungkan AI dengan tools-tools lain yang bukan AI. Misalnya GPT dengan Google Docs, dengan Canva, Instagram, YouTube, atau lainnya. Dan semua tools tersebut harus diintegrasikan melalui application programming interface yang disingkat sebagai API. Di sini bukan berarti kalian harus jadi programmer, tapi kalian tahu keberadaan protokol API dan bagaimana menghubungkannya. Nah, itu sebetulnya bukan hal yang benar-benar teknis, kecuali kalau kalian mau bikin aplikasi sendiri sebagai produk. Nah, itu baru harus ngerti programming. Dan ini adalah level selanjutnya, alias skill ke-9, yaitu AI Product Thinking. Ini adalah kemampuan kita dalam melihat suatu masalah, lalu membayangkan bagaimana AI bisa menyelesaikannya secara sistematis. Jadi di sini kalian bisa jual produk berbasis AI. Contohnya saat ini banyak YouTuber pemula yang kesulitan bikin thumbnail YouTube. Nah, kalian bisa bikin microproses yang membantu mereka untuk generate thumbnail YouTube itu tanpa harus bisa ngedesain. Ya tentunya dengan menggunakan AI. Nah, dan sebetulnya kita tuh nggak harus bikin AI-nya dari nol, tapi kita bisa sambungkan aplikasi kita dengan Nano Banana Pro atau misalnya GPT Image itu melalui API. Nah, bahkan sebetulnya sekarang itu banyak aplikasi berbasis AI, di mana aplikasi tersebut sebetulnya menghubungkan AI itu lewat API, walaupun aplikasinya itu merek mereka sendiri. Tapi ini memang next level ya, untuk pemula mungkin agak terlalu sulit. Nah, cuma saya tetap sampaikan, kalau kalian misalnya di masa depan ingin masuk ke industri ini. Apalagi di Indonesia itu masih jarang banget. Nah, kalian bisa hire programmer, atau kalian juga bisa belajar coding, dan bahkan kalian juga sekarang bisa mempelajari no-code application building. Contohnya dengan platform seperti Software, itu teman-teman bisa bangun custom aplikasi tanpa harus coding. Jadi skill pertama dan kedua ini adalah fondasi, ini mau bangun bisnis atau enggak, sebaiknya dipelajari.
Skill ketiga sampai kelima, ini sangat berguna dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis digital, ya karena sumber duitnya tetap datang dari bisnis. Terus skill ke-6 sampai ke-8, ini diperlukan agar kita bisa menghemat banyak waktu dan tenaga, dan juga bisa membangun perusahaan yang lebih ramping. Dan skill ke-9 hanya diperlukan jika kalian ingin membangun produk berbasis AI. Dan untuk membangun bisnis itu tentunya banyak hal-hal yang mendasar harus dipelajari, itu seperti marketing, copywriting, pembuatan konten, strategi konten. Nah, jadi teman-teman juga bisa join newsletter Last Minute Creator secara gratis untuk belajar lebih mendalam. Tapi kalau udah join, silahkan lanjutkan untuk nonton salah satu video yang ada di sini.